Selamat pagi Pak Irfan. Kami di sini dari kelompok 10 ingin mempresentasikan apa itu Catchikopedia. Catchikopedia itu sebuah website yang menampilkan informasi seputar perawatan kucing serta berfokus pada adopsi, kucing baik, ras ataupun liar. Pengguna dapat mengadopsi kucing mereka yang inginkan dengan mengisi formulir adopsi dan menerima syarat dan kondisi. Latar belakang kami adalah website Catchikopedia dirancang untuk memberikan platform yang memudahkan dalam mencari kucing dapat diadopsi. Setelah berdonasi untuk mendukung penyelamatan dan perawatan kucing, website ini juga memungkinkan pengguna untuk mencari kucing secara spesifik, melihat profil lengkap setiap kucing, dan mengajukan adopsi secara online. Jadi metodologi yang kita gunakan adalah metodologi Scrum atau metodologi Agile dengan teknik Scrum, di mana dilakukan planning dan beberapa sprint untuk menyelesaikan fitur-fitur yang dibutuhkan. Kemudian melakukan review untuk integrasi code secara keseluruhan. Melalui metodologi Scrum, kita dapat mengembangkan perangkat lunak dengan lebih cepat, meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan, serta fungsionalitas website lebih diutamakan. Nah, yang berikut adalah timeline project dari kelompok kami. Di sini ada analisis dan perencanaan hingga final sprint. Total ada 6 tahapan, dan di setiap tahapan tersebut kita melakukan testing dan diakhiri dengan review serta retrospektif. Nah, berikut adalah timeline project kami dari Jira Software. Fitur-fitur yang ada di sini ada fitur growth, di register kita bisa create data dari kita, di my account kita bisa melihat, kemudian kita bisa mengupdate dan mendelete account, kemudian ada read and update cat adopt details, kemudian di adopt form kita bisa create dan read, dan add cat by admin. Nah, fitur lainnya ada fitur filter by, fitur search, fitur sort, fitur login register logout, fitur login as admin, fitur donate, fitur adopt cat by user, fitur add cat by admin, dan fitur forgot password. Nah, berikut adalah modul-modul yang kita gunakan. Untuk library yang kita gunakan, di sini kita menggunakan font awesome untuk icons dan Google Fonts untuk Popin dan Lipsit untuk maps. Framework yang kita gunakan ada Tailwind CSS dan Express.js. Database menggunakan MongoDB Atlas. Nah, berikut adalah struktur folder project dari kelompok kami. Oke, sekarang kita langsung ke demo aja. Pertama-tama kita login dulu. Di sini kalau kita belum bikin account, kita register dulu. Register namanya bebas. Di sini kalau phone number, kalau dia to shop, dia bakal muncul lagi. Kalau misalkan dia belum, juga bakal muncul lagi. Range-nya itu 10 sampai 13 digit. Dan kalau email juga, dari gmail.com dia bakal muncul lagi. Soalnya kita harus login. Nah, ini udah kebuat ya. Username dan password. Nah, di sini merupakan landing page atau halaman utama dari website kita. Di sini kita masuk dalam kondisi sudah login ya. Di sini juga kita bisa memfilter berdasarkan gender. Misalkan di sini ada male, maka semuanya male, male, male. Dan ada breeds-nya, Angora misalkan, Angora ada ini, Himalaya ada ini, dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan ada age, ada child, ada adult. Kita ke adult. Di adult ini, nah di adult ini yang semuanya di atas 9 bulan. Dan terus di sini juga kita bisa search, misalkan kita search S, di sini ada Simba, Shadow, Snowball. Nah, atau kita men-search secara spesifik, misalkan Shadow. Shadow maka dia akan muncul. Nah, untuk selanjutnya di sini juga ada fitur sort. Ada fitur sort by age atau gender. Di sini saya coba pakai gender. Di gender ini kalau misalkan female, female. Oh ya, dan satu lagi kalau misalkan dia udah diadopsi dia bakalan adopted. Beda kalau misalkan kita lihat di sini yang bawahnya male, ada yang adopted, ya kan? Nah, di selanjutnya di sini ada footer yang kita punya dan semua ini terhubung ke masing-masing page. Di sini kita ke di page about. Kemudian kita masuk ke what we do. Nah, berikutnya adalah what we do. Di what we do ini, kita bisa melihat apa saja yang kita lakukan. Mulai dari kampanye, edukasi, neutering, recoming. Di sini kita masuk ke Adopt a Cat.
Grief and Loss, Lifeline, Cat Guardians, dan seterusnya. Oh ya, dan di sini kita belum masuk ke About ternyata ya. Di About ini kita dijelaskan juga tentang hal apa saja yang menjadi hal-hal yang harus dilakukan untuk memproteksi kucing kita, mulai dari grooming your cats, nutrition for food cats, dental care, cat parasite control, vaksinasi, sterilisasi, dan juga di sini ada report yang kita lakukan selama kita menjadi media untuk adopsi. Di sini kita bisa melakukan donate kalau kita klik ya. Di help and advice di sini secara singkat adalah uh, hal-hal yang terhubung di website ini. Misalkan kita mau getting a cat, kita bisa langsung adopt atau kalau misalkan kita dental care misalkan kita langsung ke penyuluhan seperti ini, tips-tipsnya. Kemudian donate pun juga masuk ke halaman donate. Nah, di Find Us ini bisa teman-teman semuanya lihat. Di sini tentang halaman yang berisikan tentang lokasi dari Ensiklopedia. Nah, Ensiklopedia ini kita buat di Universitas Tarumanagara. Nah, baik, selanjutnya di sini juga ada fitur donate, di mana kita bisa melakukan donasi berdasarkan nominal yang kita inginkan. Dan di setiap donasi itu ada deskripsinya. Misalkan 50.000 kita bisa memberikan air dan makanan bergizi kepada kucing selama 2 minggu. Ketika kita mengklik, maka akan muncul ke redirect ke Saweria. Dan juga sama untuk yang ini ada one off gift or single donation. Kalau yang tadi monthly gift. Kalau yang one gift juga sama, linknya juga sama. Di sini bisa kita ketik nominal sendiri atau kita bisa melakukan ada button-button khusus. Nah, sekarang kita ke My Account. Nah, di sini kita bisa lihat username-nya, phone number kita, emailnya, dan passwordnya. Terus juga kita bisa lihat ada tickets sama button untuk delete account. Nah, di sini kita juga bisa ganti phone number-nya dan passwordnya. Sekarang kita coba ganti. Nah, bisa dilihat ya ini udah keganti. Sekarang ada satu fitur lagi namanya forget password. Sekarang coba kita login dulu. Baik lagi ke login. Terus pencet forget password. Habis itu masukin email kita. Nah, habis itu muncul notif ini. Nah, habis itu kita nanti coba cek email. Lihat linknya sudah terkirim atau belum. Nah, ini eh, kalau sudah berhasil, akan muncul seperti ini. Nanti kita tinggal cek linknya aja, terus masukin password. Oke, password kita coba. Nah, ini udah successfully ya. Sekarang kita coba untuk login. Seperti sini kalian kita bisa lihat, ini berhasil ya login. Baik, saya sekarang menjelaskan bagaimana proses adopsi kucing. Di sini saya akan mencoba mengadopsi kucing Simba. Dalam form yang perlu diisi adalah first name, last name, dan juga address. Untuk email, phone number, dan cat akan terisi otomatis. Untuk lanjut dari formnya, harus mencentangkan terms and condition. Apabila sudah mengadopsi, kucing yang diadopsi akan berhubung adopted dan dalam database, apabila Anda melakukan adopsi kucing, di sini contohnya saya menggunakan akun username Jason1, kucing saya tadi diadopsi adalah Simba, akan masuk ke dalam adopted cats, dan dalam data cats-nya, Simba akan berubah menjadi true adopted-nya, dan dalam adopted, kucing diadopsi tadi Simba akan masuk ke dalam data adopted-nya, serta data-data yang mengadopsi. Baik,
saya akan menjelaskan mengenai fitur AdCat, yang dimana dapat diakses melalui login sebagai admin. Nah, AdCat yang perlu diisi itu ada nama kucing. Di sini saya akan memberi nama kucingnya Kali, dengan breednya itu kampung dengan umur 7 bulan 12 hari. Untuk gender saya mengisi dengan female, dan colornya Calico. Untuk intake-nya bulan 2 tanggal 14 2024. Ini gambarnya. Saya menggunakan gambar ini dengan submit. Untuk kucing yang sudah disubmit akan muncul di bagian adopt page-nya, di mana data-data tadi akan muncul. Apabila Anda melakukan add cat dalam database, akan muncul di bagian cats-nya yang tadi saya kucingnya dengan nama Kali dengan breed kampung, akan muncul di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai admin dashboard. Dalam admin dashboard terdapat dua fitur, yaitu Adopt Story dan User List. Adopt Story berisi tentang data-data kucing yang diadopsi dengan cat name, adopt date, recipient name, address, email, dan kontak. Dan dalam User List berisikan tentang user-user yang terdaftar di website dengan data username, email, phone, dan is enabled. Dan apabila is enabled-nya no, button akan berubah menjadi enable user yang akan mengenable is enable-nya. Selanjutnya di sini di My Account kita bisa juga melakukan delete pada akun kita. Di sini akun saya kosong kayak, maksudnya masih aktif. Nah, ketika kita melakukan delete ada alert. Nah, ini kan sebelumnya di usernya bakalan munculin is enabled-nya, kalau yang dia inaktif bakalan false. Kalau yang lain kan pada true karena dia aktif. Nah, untuk mengaktifkannya kita juga bisa langsung login sebagai admin. Ketika kita login sebagai admin, di dashboard ini kita bakalan lihat yang tidak aktif. Di sini yang email saya tadi kan, kalau misalkan tidak aktif dia bakalan no dan kita bisa enable, yes. User has been enable. Nah, nanti kita refresh database-nya di sini. Maka dia bakalan true kembali. Jadi kesimpulan dari website Catcyclopedia ini bertujuan untuk menciptakan sebuah platform yang efektif untuk menyatukan komunitas pencinta kucing dan kucing yang membutuhkan rumah baru atau butuh untuk diadopsi. Kemudian website ini dirancang dengan menggunakan metodologi Agile Scrum untuk memastikan pengembangan yang terstruktur, efisien, dan berkelanjutan. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami beserta demo websitenya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam mempresentasikan. Terima kasih dan selamat pagi, siang, malam di mana teman-teman berada semuanya.